tapi nggak usah terlalu formal ya, kita santai saja. Yang penting poin-poin diskusi kita nanti bisa tersampaikan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, mohon izin sebentar mengkondisikan beberapa hal. Baik, sambil menunggu Mas Evans, saya memberitahukan untuk nanti ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan ditanyakan saja ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah muncul di share screen-nya host konten kita pada siang hari ini, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Ya, buat teman-teman yang belum pernah mengenal PP 50 tahun 2012 sebelumnya, ya, jadi ini merupakan peraturan pemerintah di mana ini sudah diamanahkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang versi Undang-Undang 13 ya tahun 2003, salah satu pasal yang menyebutkan bahwa penerapan SMK 3 atau sistem manajemen keselamatan kerja merupakan kewajiban bagi pengusaha gitu ya, di mana untuk panduan penerapannya akan dibuat satu panduan berupa peraturan pemerintah yang terpisah dari di luar dari Undang-Undang 13 itu sendiri ya. Nah, lahirlah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang sudah pernah mengetahui, sudah pernah baca, sudah familiar, bahkan sudah menerapkan, ya nanti kita coba review lagi, kita tinjau kembali, barangkali masih ada beberapa poin yang mungkin selama ini masih misleading atau mungkin masih dispute ya, nanti coba kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, dilanjut Mas Aldi. Ya. Oke, kita mulai dari sejarah ya. Kita mulai dari sejarahnya. Oke, pelaksanaan K3 sesuai Undang-Undang 1970 yang merupakan pelaksanaan K3 secara sistematis gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak berdiri sendiri, tapi sudah tersistematis, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi dan seterusnya, yang dimana itu diintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ya, kalau kita bicara SMK 3, ya kita fokus kepada keselamatan kesehatan kerja ya, dalam konteks ketenaga kerjaan ya, karena domain sektor pembina di sini adalah sektor ketenaga kerjaan. Kemudian SMK 3 sebelumnya PP 50 sebenarnya sudah pernah diatur melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya. Tadi saya sampaikan kenapa ini ada di domain ketenagakerjaan ya. Jadi SMK 3 ini sebelumnya pernah dirilis versi Permenaker 5 1996. Ya, Permenaker 5 versi Permenaker 5 tahun 1996. Yang dimana kemudian ini di take down atau tidak diberlakukan kembali setelah PP 50 2012 ini diberlakukan. Ya, jadi begitu PP 50 2012 ini di bulan April 2012 itu berlaku, secara otomatis Permenaker 5 tahun 1996 itu tidak digunakan lagi. Ya, kemudian perkembangan sistem manajemen K3 yang sudah banyak berkembang di pasar global atau di industri global melalui ILO waktu itu, di ILO memang sempat disepakati yang akhirnya muncul OHSAS gitu ya, secara singkat ya, itu akhirnya membuahkan OHSAS. Nah, di mana pada saat itu memang dari Indonesia sendiri juga banyak memberikan inputan ya di ILO, karena memang masalah ketenagakerjaan sendiri untuk Indonesia ini begitu kompleks ya, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sehingga salah satu outputnya waktu itu melahirkan OHSAS ya, yang dikembangkan dan akhirnya dirilis ya, OHSAS 18001 sebagai referensi, salah satu referensi atau rujukan untuk penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Nah, kemudian SMK 3 ditegaskan dalam Undang-Undang 13 2003 yang sebagaimana saya sampaikan di awal, di salah satu pasal yaitu di pasal 87 gitu ya, memang disebutkan bahwa akan ada satu peraturan pemerintah yang akan khusus menjadi pedoman dari
sistem pelaksanaan dari sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang akan dibuat dalam sebuah peraturan pemerintah. Maka di 2012 lahirlah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu. Ya. Nah, ini sedikit atau sekilas dari sejarah munculnya PP 50 tahun 2012 ya. Jadi sebelum PP 50 itu muncul, sudah ada beberapa rujukan sejarahnya ya, atau historikalnya sudah ada. Oke, bisa dilanjut. Lanjut ya. Nah, kalau kita tadi melihat dari sejarah, ya ini skema ini akan juga sama berkaitan, gambarannya seperti ini. Ya, jadi di Undang-Undang 13 2003 itu di salah satu pasal itu mengamanatkan tentang dibentuknya atau dibuatnya sebuah peraturan yang menjadi referensi dari penerapan sistem ini. Nah, maka dibuatlah PP 50 2012 tadi. Kemudian untuk di Undang-Undang 1970 sudah jelas bahwa penerapan K3 merupakan penerapan sistem manajemen K3. Nah, kemudian bicara sanksi itu ada di pasal 190. Jika perusahaan tidak menerapkan, ada sanksinya. Ada di pasal 190 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, ini dasar hukumnya yang berkaitan ya dengan PP 50. Oke, dilanjut. Ya. Nah, inilah pasalnya di Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal ini yang menunjukkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ini ada di poin 1 ya. Kemudian di poin selanjutnya, ketentuan mengenai penerapannya itu akan ya, diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, muncullah PP 50 2012. Ya, dari sini dasar hukumnya. Oke, dilanjut. Ya. Berdasarkan pasal amanat yang diamanatkan di Undang-Undang 13 2003 pasal 87 ayat 1 dan 2, maka SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang tidak terpisah. Ya, yang tidak terpisah dari sistem manajemen perusahaan, di mana meliputi di situ nanti punya struktur organisasi. Ya. Ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, ada proses, dan sumber daya. Jadi ini mirip ya sebenarnya klausulnya kalau tadi kita ingat ISO di sesi sebelumnya, sesi pagi, ya itu juga berbicara beberapa poin yang sama seperti ini. Ya. Ada struktur organisasi atau organisasi dan konteksnya gitu ya, ada planning, ada operasional gitu ya, ada support ya. Kalau di sini kita bicara sumber daya yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ada responsibility, ya. Kemudian ada proses approach, ya. Kurang lebih ya memang adaptasinya tidak jauh dari siklus PDCA ya. Ya, bisa dilanjut. Ya. Jadi di sini pendekatannya mirip ya, ada proses input, ada proses, ada output, dan ada feedback di dalam SMK 3. Oke, dilanjut. Ya, apa saja yang menjadi input ya? Ada struktur, ada planning, ada roles responsibility, ya, ada proses, ada resources ya, itu menjadi input. Kemudian proses, ya, ada development, ada improvement ya, ada objektif, target, preview ya, policy atau kebijakan ya. Kemudian outputnya adalah tempat kerja aman, produktif, sehat ya, tidak ada LTI, tidak ada penyakit akibat kerja. Ya, itu yang diharapkan menjadi outputnya. Ada proses review ya, sederhananya di sini ada proses auditnya, walaupun secara integrasi misalnya kita mau mau kita sinkronkan dengan ISO 45001, ya, nanti di situ ada proses pengukuran lingkungan, pemantauan, analisa data gitu ya. Kemudian ada lagi tadi proses internal audit, ada lagi tadi proses tinjauan manajemen, ya itu akan menjadi feedback. Ya. Oke, dilanjut. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya, dengan PP 50 dirilis, otomatis Permenaker 5 1996 itu tidak digunakan lagi ya, atau digantikan oleh PP 50 2012. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, PP 50 ini mempunyai struktur ya.
PP 50 ini terdiri dari 6 bab, ada 22 pasal, ada 3 lampiran. Nah, jadi strukturnya gampangnya gitu tuh kalau ingetin. Ada 6 bab, ada 22 pasal, ada 3 lampiran. Ya. Lampirannya yang pertama tentang pedoman penerapan atau tentang siklus PDCA-nya. Ya. Di lampiran 2-nya itu tentang penilaian penerapan dan kriteria, ada 166 kriteria. Ya. Kemudian lampiran 3 tentang format laporan audit SMK 3. Ya, jadi ada 6 bab, 22 pasal, 3 lampiran. Ya. Kalau mau cari teksnya ya bisa di JDIH Kemnaker itu boleh cari ya. JDIH Kemnaker nanti cari peraturan jenis peraturannya peraturan pemerintah nomornya 50 tahunnya 2012. Nanti bisa download di sana. Ya, bisa baca teksnya seperti apa salinannya. Oke, lanjut. Ya, di sini ada tabel matriks atau tabel korespondensi ya, antara SMK 3 yang versi PP 50 tahun 2012 dengan yang versi sebelumnya yang Permenaker 5 tahun 1996 ya. Nanti bisa kita lihat satu persatu nih. Ya, kita bisa lihat satu persatu dari poin 1 sampai poin 9 ya. Ada apa saja apa namanya yang menjadi korespondensi ya. Yang pertama, poin pertama itu menekankan efektivitas tujuan dan peraturan perundang-undangan ya. Kita lihat lebih kepada kalau di PP 50 lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan perlindungan ketiga. Ya. Kalau yang Permenaker 5 itu encouragement-nya itu sebatas bagaimana sistem itu bisa di-develop dan bisa berjalan. Jadi mungkin setengahnya nih proses kayak analisa data, pengukuran pemantauan, dan evaluasi itu tidak ditekankan. Ya. Tapi kalau di PP 50 ini ditekankan. Ya. Kemudian poin kedua, dari arah kebijakan, ya. Kalau di PP 50 ini kita dikasih gambaran atau guideline cara untuk menyusun kebijakan, poin-poin kebijakan itu minimal memuat apa saja itu ada. Ya. Tapi kalau di Permenaker 5 tahun 1996 itu tidak dijelaskan. Ya. Kemudian terkait isi kebijakan juga begitu. Ya. Ada guideline-nya kalau di SMK 3 yang PP 50. Ya. Kemudian keterlibatan pengusaha dan pekerja. Ya. Nah, ini juga lebih dijelaskan dalam PP 50 apa saja keterlibatannya. Nah, sedangkan kalau di Permenaker 5 disebutkan saja ya bahwa keterlibatan pengusaha tanpa didetailkan atau dijelaskan apa saja yang menjadi keterlibatannya itu dalam hal apa saja. Nah, kemudian untuk rencana kegiatan itu ada standar minimal untuk rencana kegiatan. Ya, jadi clear tuh apa-apa saja ya kegiatan-kegiatan karena nanti harus dilaporkan ya kegiatannya oleh siapa? Oleh P2K 3. Kepada siapa? Kepada pengawas ketenaga kerjaan ya. Kemudian terkait dengan pertimbangan tenaga K3 dalam perencanaan. Ya. Itu ada yang namanya ahli K3, nanti ada perwakilan tenaga kerja, ya. Ada serikat pekerja. Itu kalau di PP 50 sudah jelas clear itu. Ya, kemana arahnya. Kemudian kalau pelaksanaan program, ya, itu ada dijelaskan di situ terkait dengan kayak program kompetensi, kemudian program kewenangan ya terkait dengan ahli K3, bagaimana input dari serikat pekerja atau dari tenaga kerja. Ya, kalau di Permenaker 596 itu belum dijelaskan secara eksplisit. Kemudian sama ya, peran serikat pekerja pun dijelaskan secara eksplisit. Kemudian di pasal 11 ayat 2 ya, pasal 11 ayat 2 maksudnya kegiatan-kegiatannya itu diarahkan ya. Kan di pasal 11 itu bicara tentang rencana K3 dan kegiatan-kegiatannya. Nah, untuk di Permenaker 5/1996 itu tidak diarahkan apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau di PP 50 ini diarahkan ya, seperti minimal kegiatan itu ada
corrective action, kemudian ada perencanaan desain gitu ya. Itu ada dijelaskan di pasal 11 ayat 2. Sampai sedetail itu gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Ya, ini pengertian pasal ya. Tidak perlu dijelaskan secara detail, tapi nanti bisa teman-teman cari, baca gitu ya, bahwa SMK 3 yang versi PP 50 sama halnya seperti ISO yang tadi sebelum kita bahas, itu merupakan sistem manajemen yang tidak terpisah dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Tujuannya kurang lebih sama. Adanya tempat kerja atau lingkungan kerja kondusif, aman gitu ya, produktif, efisien. Ya, itu output yang ingin kita capai ya. Ya, bisa dilanjut. Ya. Bisa dilanjut, nanti langsung kita bisa langsung ke ini, Mas Aldi. Siapa saja yang wajib menerapkan ya? Ada di halaman 19 ya, slide 19. Ya, wajib bagi perusahaan ya, seperti tadi diamanahkan di undang-undang, wajib ya. Bagi siapa? Nah, di sini dijelaskan di pasal 5 PP 50, wajib yang bagi perusahaan mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Ini kenapa saya kasih outline ini, kasih highlight gitu ya, ada 100 orang atau potensi bahaya yang tinggi. Dinilai berdasarkan apa? Ya, dinilai berdasarkan potensi bahayanya sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Ya. Ada emang kaitannya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan potensi bahaya di tempat kerja? Ada, jelas ada. Ya, jelas ada. Misalnya kalau dari segi regulasi nih, kalau perusahaan gitu ya menggunakan suatu peralatan, misalnya pesawat uap, gitu. Nah, itu kan ada undang-undangnya ya, Undang-Undang UAP 1930. Kemudian ada lagi misalnya menggunakan pesawat tenaga produksi gitu ya. Nah, itu kan ada ya peraturan menteri kalau nggak salah, Permenakernya ya, Permenaker 38 2016 tentang keselamatan pesawat tenaga produksi gitu ya. Nah, jika itu ya potensi bahayanya itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu ada, maka itu dipertimbangkan sebagai potensi bahaya tinggi. Ya, maka untuk penerapannya sudah masuk ke poin pertama. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan SMK 3 sampai ke siapa saja yang berkewajiban nih sampai di pasal 5. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa di kolom chat ada pertanyaan nggak kira-kira Mas Aldi? Belum ada Mas Evan. Belum ada ya? Oke, saya lanjut dulu. Kita sekarang masuk ke slide selanjutnya. Ya. Jadi penerapannya ini sama. Kalau kita lihat strukturnya, ya penerapannya siklus PDCA-nya ini nggak jauh-jauh dari pertama adanya kebijakan, kemudian ada planning, ya ada pelaksanaan, kemudian ada monitoring, evaluation, analisis gitu ya. Pemantauan, evaluasi kinerjanya ada. Kemudian bagaimana peninjauan atau review dan bagaimana peningkatan kinerja atau improvement. Jadi sama nih ternyata ya kalau kita lihat mirip-mirip ya. Sehingga memang ini bisa disinkronisasi. Ya, mungkin ada misalnya yang udah menerapkan ISO 45001 terus kemudian pengen menerapkan atau pengen sertifikasi SMK 3 yang versi PP 50, ya, ini tetap bisa disinkronisasi ya, bisa disinkronize. Lanjut, Mas Aldi. Nah, ini ada 5 prinsip penerapan. 5 prinsip penerapan SMK 3 yang pertama adalah penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, keempat adalah pengukuran evaluasi, yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan kinerja. Ini 5 prinsip penerapan. Kalau ini tidak ditemukan dalam pelaksanaan sistem atau dalam berjalannya sistem, ini bisa menjadi temuan major.
Nah, nanti kita akan bisa lihat ya kriterianya apa. Kalau major tuh dalam auditnya SMK 3 temuan major itu kriterianya apa saja. Salah satunya ini nanti. Ketika ada 5 prinsip satu tidak berjalan atau tidak terlaksana, ini bisa menjadi satu temuan major. Ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Kebijakan ya, tadi kan kita mulai dari penetapan kebijakan. Seperti yang tadi disampaikan dalam tabel korespondensi, untuk kebijakan di PP 50 tahun 2012 ini, kebijakan tuh ada guideline-nya. Apa aja sih yang masuk ke dalam ranah kebijakan? Ya, nah ini ada guideline-nya. Seperti tadi tuh, ya ada peninjauan kondisi awal, termasuk iradisi atau identifikasi bahaya. Ya, ada perbandingan atau studi kasus atau studi korespondensi, studi komparasi gitu ya. Kemudian ada lagi bagaimana improvement sistem manajemen K3, continual improvement. Nah, ini bagian-bagian dari bagaimana perusahaan atau organisasi menetapkan kebijakan K3-nya. Ya. Kemudian lanjut, ya slide selanjutnya. Ya, ya tadi juga ada ya di tabel bahwa kebijakan itu paling tidak ada apa, ada visi gitu ya, ada tujuan, komitmen, ya, kerangka program kerja itu tertuang dalam kebijakan K3. Jadi betul-betul di guide sedemikian rupa oleh PP 50 bagaimana perusahaan menjalankan sistem manajemen K3. Dari mulai buat kebijakan, kemudian nanti perencanaannya harus apa saja, gitu ya, seterusnya pelaksanaan sampai evaluasi. Oke, lanjut. Ya, kebijakan ini selain dibuat, ditetapkan ya, ini juga harus disosialisasikan, disebarluaskan. Juga tadi Aisyah juga bicara hal yang sama ya. Kebijakan harus dibuat, ditetapkan, disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Ya. Lanjut. Nah, setelah kebijakan ada planning atau perencanaan. Ya, perencanaan dibuat oleh siapa? Oleh pengusaha, oleh manajemen, oleh top manajemen gitu ya. Sorry. Ya, ada sedikit kendala teknis dari Mas Evan ya, sambil menunggu. Ada kolom absen di chat, di kolom komentar, silakan untuk diisi Bapak dan Ibu sekalian. Sudah disediakan daftar hadir untuk agenda kita pada hari ini. Mohon diisi untuk sekalian. Link sudah disediakan di kolom komentar agar diklik dan diisi. Halo, sorry. Mas Aldi, halo. Siap.
Ya, sorry ya, Mas kendala Iman. teknis. Oke, sampai mana tadi perencanaan ya? Ya, sambil absen, mungkin teman-teman bisa saya lanjut sambil absen, silakan. Jadi untuk perencanaan ya itu juga sama, guideline-nya jelas. Ya, ada apa saja yang harus dibuat dalam perencanaan program ya. Jadi mempertimbangkan tadi penelahan awal ya. Kalau di ISO kan tadi kita ada konteks organisasi ya. Nah, kemudian ada mempertimbangkan lagi IBPR, identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko. Ya. Termasuk kalau di ISO tadi itu di klausul 6 perencanaan juga salah satunya kan identifikasi bahaya penilaian risiko ya. Ada risk and opportunity, determining risk and opportunity. Ya, jadi ini masuknya sama ke perencanaan juga kalau di SMK 3 versi PP 50 2012. Tentunya juga mempertimbangkan lagi undang-undang persyaratan lainnya. Ya. Kemudian resource atau sumber daya yang dimiliki. Dengan tentunya melibatkan ada ahli K3 yang dilibatkan karena top manajemen belum tentu memahami terkait dengan peraturan, undang-undang. Kemudian ada P2K3 di dalamnya yang dilibatkan. Siapa saja P2K3? Yaitu unsurnya terdiri dari top manajemen, ahli K3, dan perwakilan dari pekerja. Ya. Nah, itu dalam perencanaan. Ya. Lanjut, bisa langsung kita ke slide 28, pelaksanaan rencana K3. Ya, jadi untuk bisa melaksanakan program atau perencanaan yang sudah dibuat, tentunya butuh sumber daya atau support ya. Kalau tadi di ISO itu ada support and operational gitu ya. Ada support apa saja ya, sumber daya manusia disupport harus ada ahli K3 ya, harus ada seorang ahli K3 minimal ya, seorang ahli K3. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan ya, kompetensi yang dibutuhkan dari setiap posisi atau setiap tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi ada matriks kompetensi. Ya. Selain itu, selain SDM apa saja? Misalnya ada sarana, prasarana, infrastruktur gitu ya. Nah, jadi support nih ya, pelaksanaan butuh support. Kemudian lanjut ya. Dalam pelaksanaan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan. Ya. Apa saja kegiatannya? Ini tadi ada di pasal 11 tadi ya. Pasal 11 ayat 2 nih. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Ada guideline-nya tuh. Ya. Ada bagaimana tindakan pengendalian, bagaimana perencanaan desain. Ya, bagaimana ada setiap kegiatan punya prosedur, punya instruksi. Ya, bagaimana kalau kita menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pelaksana di luar ya, kayak misalnya external parties, outsourcing, dan lain sebagainya. Bagaimanakah kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa? Bagaimana produk akhir kita, bagaimana emergency response preparedness ya, atau upaya-upaya dalam melaksanakan atau pencegahan menghadapi keadaan darurat. Bagaimana recovery action-nya ketika pemulihan dari keadaan darurat. Ya. Jadi dengan jelas itu sudah ada guideline-nya kalau di PP 50 ini. Ya. Jadi kalau di ISO 45001 ini ada di klausul 8 ya. Klausul 8. Ya. Saya lanjut masuk ke pelaksanaan rencana. Tadi sudah dijelaskan ya, ada guideline-nya apa saja yang harus dilakukan ya setelah perencanaan. Nah, dari poin A sampai poin F ya, bisa dilihat yang di poin A sampai di poin F itu kita lakukan berdasarkan identifikasi bahaya dan resiko ya. Kemudian kalau poin G dan poin H itu dilakukan jika terjadi kondisi
darurat ya, dan hasil investigasi dari kondisi yang terjadi atau kondisi darurat. Ya. Kemudian lanjut lagi ke slide 31 Mas Aldi. Jadi untuk bisa mendukung kegiatan gitu ya, perlu disupport adanya penunjukan terhadap SDM yang kompeten di bidang K3 ya, dalam hal ini adalah ahli K3 umum misalnya. Ya, ditunjuk berdasarkan ya, Permenaker nomor berapa itu? Ya, Permenaker nomor 492 ya kalau nggak salah ya. Itu. Kemudian nanti melibatkan pekerja ya, kemudian membuat petunjuk K3, prosedur, kemudian instruksi kerja, ya, membuatkan prosedur informasi ya, atau yang tadi kalau di ISO itu ada informasi terdokumentasi. Kemudian ada pelaporan dan dokumentasi. Ya, seperti itu untuk pelaksananya ya. Kemudian pelaksananya ini juga jangan sampai nanti menjadi seolah-olah menjadi dalam tanda kutip tugas tambahan ya. Jadi memang pelaksanaannya ini tidak terpisah dari sistem manajemen perusahaan ya. Jadi kayak penunjukan SDM itu kan dalam HR gitu ya, dalam biasanya ya di HR itu penunjukan SDM berkompeten itu sudah ada mekanismenya. Bagaimana memberikan atau menyampaikan kebutuhan program training, kemudian bagaimana program training itu dilaksanakan, dan bagaimana assignment atau penunjukan bagi setiap tugas dan tanggung jawab, itu kan mekanismenya biasanya ada di HR. Ya, jadi memang sudah menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke slide 35, pemantauan dan evaluasi. Ya. Jadi pemantauan dan evaluasi bisa dilakukan seperti pemeriksaan, pengujian, pengukuran. Ya, bagi apa ya? Bagi lingkungan kerja, ya, bagi alat-alat kerja. Ya, kemudian nanti pengukuran objektif atau sasaran. Bisa juga dilakukan melalui internal audit. Ya. Kemudian hasil pemantauan dilaporkan kepada top management dan hasil evaluasi ini digunakan sebagai bagian dari rencana action plan atau improvement plan ya, atau rencana perbaikan berkelanjutan. Ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi ini juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Sejauh mana kita sudah patuh ya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Ya. Kita lanjut ke slide nomor 38. Ya. Nah, nanti untuk penilaiannya bisa dilakukan melalui mekanisme misalnya salah satunya internal audit. Ya. Kalau internal berarti dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri ya. Nah, kalau eksternal itu dilakukan oleh badan audit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya. Nah, untuk penilaian penerapannya sendiri tadi sudah saya sampaikan ada di lampiran 2 ya. Ada di lampiran 2, nanti kita bisa lihat skema penilaiannya itu atau pedoman penilaiannya itu di lampiran 2. Nah, sekarang coba ke slide 41 Mas Aldi. Ya. Jadi penilaian kesesuaiannya ini, penerapannya ini ada 3 tingkatan. Untuk tingkat awal itu ada 64 kriteria. Kemudian tingkat transisi ada 122 kriteria dan tingkat lanjutan ada 166 kriteria. Untuk tingkat awal 64 kriteria ini biasanya kalau develop awal untuk SMK 3 ya. Maka itu ada 64 kriteria. Apa saja nanti kriterianya nomor berapa-berapa itu ada tabel korespondensinya ya. Begitu juga untuk yang 122 dan 166. Nah, mungkin bisa langsung ke slide berikutnya biar bisa dilihat korespondensi tabel penilaian kriterianya Mas Aldi. Ya. Jadi ada 12 elemen dan ada 166 kriteria. Nah, 12 elemen itu bisa dilihat ada di ada di tabel ya nomor 1 sampai 12. Dari mulai pembangunan dan pemelihara komitmen sampai dengan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, untuk tingkat awal yang 64 tadi itu ada di kolom yang nomor 3.
Ya, klausul-klausulnya atau persyaratannya ada 1.1.1. Nah, itu apa? Itu ada di lampiran 2 tuh. Nanti lampiran 2 PP 50 tahun 2012. Ya, kalau mau lulus kriteria awal, tingkat awal, maka 64 kriteria yang di kolom 3 itu semua wajib terpenuhi. Ya. Kemudian untuk di tingkat transisi itu ada di kolom 4. Nah, itu jumlahnya nanti ada 122 jadinya. Kemudian untuk yang di tingkat lanjut itu ada di kolom 5. Nah, kalau dijumlah itu nanti semua totalnya ada 166 kriteria yang dipenuhi dari 12 elemen penerapan SMK 3 ini. Oke, dilanjut. Ya. Pengawasan. Ya, pengawasannya dilakukan oleh sektor ketenagakerjaan ya dalam penerapannya. Ya, jadi semua proses program perencanaan, evaluasi semua diawasi bagaimana berjalannya SMK 3 yang berlaku di perusahaan tersebut oleh biasanya pengawas ketenagakerjaan yang berada di lingkungan ruang lingkupnya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke slide 45. Sampai dengan 47 itu nanti kita bisa lihat manfaat jika menerapkan SMK 3. Ya, bagi perusahaan tentunya sebagai media, sebagai tools sejauh apa bisa kita lihat pemenuhan persyaratan perundang-undangan atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya. Kemudian bisa dapat feedback, ya, dapat feedback dari berbagai pihak untuk inputan improvement. Ya. Kan kadang kita kalau misalnya kita nggak dapat feedback dari luar, ya kadang-kadang kita sudah kebingungan nih mau improve apa nih, gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui efektivitas sistem, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya. Kemudian bagus memperbaiki branding perusahaan, ya atau membuat branding perusahaan menjadi bagus atau menjadi positif di mata pihak eksternal. Ya. Yang tentunya nanti ya kembali manfaatnya adalah ke bisnis ya, ke bisnis. Lanjut. Ya, dan seterusnya sampai poin ke-10 ya bagi pengusaha. Bagi pemerintah itu bisa dilihat di slide 47 ya. Ya, pemerintah tentunya melakukan upaya-upaya terhadap perlindungan tenaga kerja. Namun upaya pemerintah tidak bisa dilakukan secara langsung ya kepada tenaga kerja melainkan melalui berbagai regulasi atau peraturan ya, bisa peraturan jaminan kesehatan nasional bagi peraturan perlindungan tenaga kerja, nah salah satunya melalui penerapan PP 50 ini. Nah, sehingga dengan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, maka pemerintah turut serta berpartisipasi dalam melindungi hak-hak tenaga kerja di bidang K3. Ya. Kemudian tentunya meningkatkan mutu kehidupan ya secara sosial, sehingga nanti bisa menjadi image yang baik ya di mata internasional. Kemudian tadi menekan angka kecelakaan kerja sehingga produktivitas tetap terjaga dan bisa di-improve terus. Ya. Kemudian mengetahui seberapa patuh pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SMK 3. Jika ada pertanyaan atau ada inputan, ada diskusi, silahkan disampaikan. Atau mungkin tadi sebelum istirahat ya, kayaknya ada sempat di kolom chat ada yang tanya gitu ya, atau ada yang menyampaikan sesuatu, mungkin bisa di follow up Mas Aldi. Baik, Mas Evan, terima kasih. Sebelum istirahat tadi, itu ada yang nanya, apakah ada contoh dokumen lengkap dari masing-masing standar tersebut? Gitu ya. Maksudnya dokumen wajib. Dokumen lengkap dari masing-masing standar tersebut. Sebentar. Baru juga ada. Ini juga ada pertanyaan lagi, Mas Evan. Oke, sebentar saya jawab dulu satu-satu ya. Dokumen lengkap, dokumen wajib ISO gitu ya maksudnya. Pada dasarnya kebutuhan dokumen atau kebutuhan evidence ya, baik itu berupa dokumen atau berupa informasi terdokumentasi,
itu akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi. Tapi yang jelas yang menjadi wajib dalam sebuah standar itu akan bisa dilihat ya dari terminologi yang digunakan. Ada hierarkinya itu biasanya dalam standar ya, ada kata-kata yang menjadi hierarki itu kelihatan. Ada kata-kata shall gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada kata-kata harus gitu ya. Ya misalnya prosedur dokumentasi harus gitu ya. Berarti itu harus ya, kalau udah harus dalam standar ya berarti harus ada gitu ya. Tapi apakah kemudian implementasinya atau kemudian praktisnya itu sama dari satu organisasi ke organisasi lain, itu akan menyesuaikan tentunya. Akan menyesuaikan. Contoh misalnya untuk konteks organisasi isu internal eksternal. Bisa jadi di perusahaan A bentuknya seperti ini, analisis SWOT misalnya. Nanti di perusahaan B bentuknya nggak SWOT, dia beda lagi gitu. Ya, itu akan menyesuaikan dengan masing-masing organisasi. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan lagi dari Pak Teddy Permana. Ya. Dalam menerapkan sistem terintegrasi atau SMK 3 ini, sebaiknya siapa yang melakukan audit? Apakah perlu dibuat khusus internal audit atau bisa di cross audit yang dilakukan oleh antar departemen? Oke. Ada 2 pertanyaan, Mas Evan. Oke, lanjut. Satu lagi apa tuh? Apakah apakah penerapan wajib diikutkan sertifikasi kemudian sertifikasi terdaftar? Ya. Oke, saya jawab yang nomor 1 dulu ya. Jadi yang nomor 1, tentunya kan dalam SMK 3 memang ada proses audit internal ya. Biasanya itu dilakukan dikembalikan ke organisasi ya, mau dilakukan setahun sekali, tahun 2 kali. Gitu. Yang jelas di situ dalam pedoman kegiatan evaluasi gitu ya, ada internal audit. Apakah baiknya dilakukan secara cross function gitu ya? Yang jelas prinsip audit tetap sama, artinya tetap sama, dia independen ya. Jadi independen ini mau diartikan dengan cross function ya silakan. Jadi cross function mengaudit function yang lain gitu ya silakan. Ya kemudian sistematis ya, sistematis artinya terencana ya, ada jadwalnya kapan, siapa yang menjadi auditor, siapa yang menjadi auditi. Kemudian nanti bagaimana temuan-temuannya dan dilaporkan ke siapa, ada laporannya gitu ya, itu sistematis gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah evidence based gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan bukti-bukti gitu ya. Nah, itu yang poin nomor 1 ya. Jadi kalaupun dibuat tim khusus ya boleh saja, silahkan. Ya, memang karena tadi juga di awal disampaikan itu ya bahwa audit itu harus tersistematis. Sistematis artinya sudah ada auditor yang ditunjuk. Nah, bagaimana mekanisme penunjukan internal auditornya silahkan dikembalikan kepada tadi ya kompetensi orangnya, ya bagaimana roles responsibility-nya. Ya. Dan internal auditor itu tidak mesti khusus dia hanya sebagai internal auditor ya, bisa jadi dia juga menjalankan fungsi lain di struktural perusahaan, tapi secara fungsional dia juga menjalankan fungsi sebagai internal auditor untuk SMK 3 misalnya. Tuh. Ada kompetensinya, ada. Ya, ada itu kompetensinya. Kemudian yang kedua, tadi apakah dalam penerapannya wajib diikutsertakan sertifikasi ke badan sertifikasi? Jadi SMK 3 ini kalau kita mau terregister atau certified ya SMK 3 yang PP 50 ya memang akan dilakukan oleh skemanya itu nanti dilakukan oleh badan audit yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi nanti kalau mau lihat itu di contoh ininya ya, contoh sertifikasinya itu ada tuh di slide nomor 53 ya. Coba Mas Aldi ke slide nomor 53. Nah, jadi kalau mau certified ya nanti akan seperti ini, dapat sertifikasi dari Kemnaker ya. Tapi nanti badan auditornya yang menunjuk adalah Kemnaker. Walaupun bukan langsung Kemnaker yang melakukan audit, itu ada badan sertifikasi yang sudah terakreditasi oleh Kemnaker untuk melakukan audit di tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti sertifikatnya akan dapat seperti ini. Kalau dia sudah lolos ya, apakah dia kriteria awal, kriteria transisi atau kriteria lanjut ya. Awal tadi ada 64 klausulnya atau syarat persyaratannya. Kalau yang transisi itu ada 122 ya. Kalau yang lanjutan ada 166. Gitu.
Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Kamaludin Andre. Kamaludin Andre. Bagaimana caranya melakukan kampanye yang efektif untuk mensosialisasikan SMK 3 pada lingkup perusahaan yang kurang care tentang K3 ini? Ya. Oke. Kalau perusahaan kurang care dengan K3 itu biasanya ada beberapa penyebab root cause-nya yang akarnya itu biasanya ada. Pertama, salah satunya leadership yang kurang, ya, kepemimpinan K3 yang kurang. Nah, kalau leadernya udah kurang aware, itu udah akan sangat sulit ya. Makanya di setiap penilaian tentang SMK 3, nomor satunya, kalau misalnya melakukan proses kayak register vendor ke perusahaan-perusahaan besar itu, mereka akan mengaudit dulu tentang SMK 3-nya biasanya. Dan poin nomor 1 yang akan dicek adalah tentang leadership and commitment. Dan itu biasanya pass-fail di poin itu. Pass-fail maksudnya gini, kalau itu udah nggak terbukti, leadership and commitment itu udah nggak bisa dibuktikan, dia akan fail. Poin-poin selanjutnya nggak akan dilihat, dia udah gagal. Ya. Tapi once ketika leadership and commitment bisa dibuktikan dengan baik bahwa leadership-nya mempunyai kepemimpinan yang mumpuni tentang awareness K3. Kemudian komitmennya juga bisa dibuktikan bahwa pimpinan di perusahaan tersebut betul-betul komit terhadap penerapan SMK 3. Nah, maka itu bisa dilanjutkan prosesnya. Ya. Jadi memang sampai sedominan itu atau sesignifikan itu peran leadership and commitment terhadap SMK 3. Makanya saya bilang salah satu root cause-nya itu ada di leadership. Ya. Kemudian yang kedua, kultur. Ya, biasanya kultur ini tidak terbangun ya, karena memang kesadarannya kurang. Ya. Masih bahasanya adalah ketergantungan ya. Jadi kalau ditegur atau kalau ada yang woro-woro bahasa gitu ya, jalan. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu ya. Jadi masih ketergantungan, masih dependent gitu ya. Belum independent atau bahkan interdependent ya. Jadi kalau lihat teorinya itu kan ada ya, kultur K3 atau kultur keselamatan dalam sebuah organisasi ya. Ada yang dari mulai tidak punya kesadaran sama sekali, ada yang masih ketergantungan, ya. Ada yang sudah memiliki kesadaran, ada yang memang sudah terbangun kulturnya. Jadi untuk membangun kultur ini butuh waktu dan butuh sistem. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama kita juga harus lihat apakah sudah ada upaya-upaya komunikasi yang dilakukan baik dari atas ke bawah ya, top down, maupun dari pekerja ke top management. Ya. Kemudian bisa juga melalui proses mediasi dengan dinas atau Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya pentingnya posisi serikat pekerja ya, di situ salah satunya juga untuk kontrol. Ya, untuk kontrol terhadap top manajemen perusahaan atau organisasi jika tidak aware terhadap K3. Ya, penting sekali serikat pekerja yang baik, yang bagus ya secara organisasi untuk kemudian bisa mengimbangi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh top manajemen terutama terkait dengan K3. Ya. Selanjutnya ya setelah semuanya bisa tertangani atau dikomunikasikan, syukur-syukur dapat leader yang aware ya. Nah, ini tentunya program semua akan bisa berjalan. Kembali ke situ. Makanya tadi saya bilang leadership and commitment itu menjadi bagian sentral krusial ya, yang bisa menentukan semua aspek berjalan atau tidak dalam SMK 3 ini. Ya. Jadi ada banyak faktor ya, ada beberapa root cause yang pernah saya alami seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi yang pertama memang leadership commitment itu sangat mempengaruhi. Yang kedua kultur, kulturnya sudah terbangun atau belum. Yang ketiga nanti bisa dikomunikasikan. Ya, seperti itu. Komunikasinya bisa banyak ya, bisa lewat campaign ya, campaign itu bisa banyak, bisa lewat poster ya, bisa lewat email, di kalau di email tuh bisa ada name card-nya, di bawahnya ada
Nah, di situ kita bisa campaign. Kemudian kita bisa campaign di berbagai titik tempat di perusahaan yang view-nya memang terlihat jelas. Kita bisa campaign dari setiap hari, setiap meeting, setiap pertemuan kita memberikan awareness. Banyak sekali media komunikasi ya. WA group. Itu sekarang kan di kantor atau di perusahaan pasti ada WA grupnya tuh. Dan itu harus dibuat program ya, ada bakery buat program. Ya, jadi ada periodenya. Ya. Bulan ini kita campaign apa nih ya? Bulan besok kita campaignnya soal apa? Terusnya. Nah, disitulah perlu ada seorang promotor ya, seorang leader ya. Makanya perlu ahli K3 ya, untuk bisa menggait, bisa memberikan stimulasi terhadap program yang akan dijalankan. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ada dari Rahar Ardian. Iya. Jika ada 2 sistem manajemen K3 yang digunakan, ISO 45001 dan PP50, mana yang harus diprioritaskan untuk sertifikasinya? Kedua, apakah tidak menimbulkan confuse jika menggunakan 2 sistem tersebut dalam proses penerapan? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi yang pertama, kalau ada 2 sistem, SMK3 yang versi PP50 gitu ya, dengan yang SMK3 yang ISO 45001. Secara bentuk gitu ya, secara bentuk produk, dua sistem ini adalah produk yang berbeda. Tapi secara implementasi, 2 sistem ini bisa diimplementasikan secara sinkronis atau secara bersamaan. Bedanya gini, mana yang harus diprioritaskan? Kita lihat di setiap sistem, baik itu ISO maupun yang PP50 ini, itu di awal pasti kita diminta untuk melakukan identifikasi awal atau penelaahan awal. Tadi kalau sempat lihat ya, ada dalam mengambil program kebijakan harus memperhatikan satu penelaahan awal. Apakah kebijakannya harus memprioritaskan certified-nya terhadap PP50 ini saja atau 45001 saja? Ya, itu akan bergantung kepada ya penelaahan awal. Contoh, kita punya produk misalnya. Produk kita ini cakupannya seluruh Indonesia misalnya. Nah, dari sekian banyak klien atau pihak-pihak terkait gitu ya, mensyaratkan oke, kita harus tersertifikasi terhadap SMK3. Oke, kita bikin nih, develop programnya. Ya, kita sertifikasi, kita audit, dapat sertifikasinya. Accept ya, memenuhi ekspektasi pelanggan atau pihak-pihak yang selama ini berkaitan. Iya, accept. Kemudian sewaktu-waktu, tiba-tiba produk kita mau supply gitu ya, ke perusahaan global atau keluar, yang dimana dia mensyaratkan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerjanya ini refer to ISO 45001, which mean misalnya di negara mereka atau di global mereka nggak kenal PP50 nih, gitu. Ya oke, akhirnya kita harus certified gitu ke ISO 45001. Walaupun ketika kita ada certified SMK3 yang PP50, sebenarnya sistem itu sudah kita berjalan. Hanya tinggal dilakukan sertifikasi saja untuk yang ISO 45001. Ya. Karena memang bisa diintegrasikan, bisa disinkronisasikan. Ya. Bisa, saya bilang bisa. Ya. Bahkan untuk PP50 ada 166 klausul semua, kalau bisa itu dipenuhi, ya, maka untuk klausul-klausul di ISO 45001 saya juga yakin itu bisa dipenuhi. Perlu beberapa penyesuaian betul ya, tapi bisa disinkronkan. Jadi prioritasnya yang mana ya, kembali kepada kebutuhan Bapak atau pada perusahaan Bapak. Kebutuhannya seperti apa? Ya, biasanya kan kebutuhan itu akan muncul ya dari input dari eksternal parties ya, termasuk isu eksternal enggak misalnya. Oh PTA, dia belum ISO 45001 dia. Kita pakai yang syaratnya di tender kita atau di pengadaan kita mau supplier kita itu certified ISO 45001. Nah, kira-kira kalau kayak gitu, Bapak prioritasin PP50 apa ISO 45001 ya. Seperti itu kurang lebih ya. Atau kalau dua-duanya bisa, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Bisa nggak? Bisa. Dispute? Enggak. Ya. Enggak dispute. Enggak confuse? Enggak akan konflik? Enggak. Bisa disinkronisasi.
Nah, saya sudah beberapa kali bekerja di perusahaan yang menerapkan dua-duanya. Ketika dua-duanya diaudit, bisa. Ketika salah satunya diaudit, tetap bisa berjalan. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi pertanyaan? Baik, sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi, Mas Evan. Oke. Mungkin kalau nggak ada lagi, nanti ini materi udah saya kasih ke ke Veritas. Nanti silakan aja kalau mau minta materi ke Veritas atau Veritas mau bagikan materinya ke teman-teman peserta. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan saja Mas Aldi. Sebelumnya saya mungkin akan kasih beberapa closing statement ya untuk sesi kita pada hari ini. Yang pertama, sistem manajemen terintegrasi, baik ISO 9001, 45001, 14001, gitu ya. Itu memang sudah banyak diterapkan di industri secara global. Ya. Sudah banyak sektor industri yang menerapkan itu, dan bukan hanya industri barang ya, tapi juga jasa, bahkan ada sektor-sektor pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sangat general ya, sangat bisa digunakan di semua sektor industri. Kemudian yang kedua, dengan adanya Annex SL ya di ISO ya 9001, 45001, 14001 itu memudahkan kita dalam mengintegrasikan sistem manajemen yang akan kita pakai, baik itu lingkungan, mutu maupun K3. Ya. Kemudian yang terakhir adalah SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Ini juga merupakan sebuah sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Ya, hanya saja secara produk ini merupakan produk dari turunan dari legislation gitu ya, dari persyaratan peraturan perundang-undangan kita secara Republik Indonesia, kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah. Nah, di mana secara latar belakang, maksud dan tujuan itu memiliki hal yang tidak jauh berbeda dari apa yang diterapkan dalam ISO 45001 2018. Jadi bisa diterapkan secara sinkron bisa, dan bisa diterapkan secara komprehensif secara bersamaan. Jadi itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silakan. Tadi sudah ada kontak saya, email saya. Kalau butuh guideline, butuh guidance, misalnya mau ada transisi, mau ada development, mau ada sertifikasi, itu juga bisa nanti kita support oleh Veritas. Nanti silakan saja di kontak ya. Bapak Ibu, mohon maaf dari saya kalau ada yang kurang ya. Kalau ada yang bermanfaat, silakan diambil. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi-sesi yang lainnya. Sementara itu dari saya, Mas Aldi, dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Evan atas dalam satu hari ini gitu ya. Izin request kontak personnya Pak. Ya, nanti kontak personnya dibagikan di grup untuk Mas Evan. Saya mengimbau untuk peserta agar mengisi absensi yang sudah disiapkan dan form penilaian training ISO batch ke-11 ini. Gitu ya. Adapun jika ingin memesan sertifikat untuk agenda ini, bisa menghubungi CV, CP, ataupun admin yang sudah tertera seperti itu. Saja, terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah menghadiri agenda kita pada hari ini, dan Mas Evan khususnya sebagai narasumber yang berkompeten. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diisi absensinya ya Bapak dan Ibu. Dan jika ingin mengorder sertifikat untuk agenda pada hari ini, silakan dikontak admin yang sudah tertera. Terima kasih.